Selamat bergabung di sahabat ini. Kita kembali lagi di dalam fokus kita pembelajaran tentang persiapan. Ya, mungkin buat Sister Oli yang kita jarang bertemu. Kalau Sister Oli ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita memulai, Oli sedikit dikasih pemahaman ya. Kalau kita berada di penghujung, kerjaan pengakhiran bagi sidang Laude. Kita harus tahu bahwa kita ini sudah hidup di dalam periode ditinggalkan oleh pemimpin yang kelihatan, bukan para pemimpin yang kelihatan itu sudah tidak ada di kita. Mulai dari Ellen G. White sudah tidak ada, terus pemimpin yang kelihatan yang berikutnya adalah Victor Rotef juga sudah tidak. Jadi kita sekarang langsung penanganan oleh pemimpin yang tidak terlihat. Mudah-mudahan bisa diikuti ya apa yang saya sampaikan. Jadi kita sekarang langsung dibawa kendali oleh pemimpin yang tidak terlihat. Testimonies to Minister P300 ya. Jadi sekarang kita berada di dalam periode Testimonies to Minister P300. Ya. Nah, karena Tuhan langsung memegang kendali di dalam tangannya, kita tidak lagi ada dikasih jalan untuk mencari-cari siapa yang mau kita percayai atau siapa-siapa yang bisa kita jadikan mikir bagi kita. Tidak ada lagi. Jadi kita hanya berkumpul kelompok-kelompok yang kecil, yang sederhana. Bagaimana Sakaria 13 ayat 6 dan 7. Tuhan akan memilih yang kecil-kecil. Kita sekarang berada di dalam penggenapan nubuatan Sakaria 13 ayat 6. Dalam pembelajaran kita yang paling terakhir ini, di mana kepemimpinan langsung di tangan Tuhan Allah, ya sendiri, di sana kita dikasih. Yang dulu kita semua fokus kepada nubuatan tentang patung Daniel 2, tentang Sakaria 6, ya, tentang 7 meterai, 7 trompet, ya. Dan sampai hari ini sudah banyak kejadian bermuncul. Dan sebagian masih juga mempelajari tentang patung dari 2, 7 meterai, 7 trompet, ya. Kita terus-menerus mendalami itu, ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah menjalani pembelajaran yang demikian sudah lebih dari 50 tahun. Jadi sejak Victor Rotef meninggal di tahun 1955. Mereka masih sampai hari ini membahas hal-hal yang sudah dari tahun yang lalu. Nah, dia tidak sadar bahwa kita berada di periode yang paling mana di dalam contoh-contoh. Khususnya contoh yang contoh dari rombongan pekerja-pekerja dari Rosuki Hujan Awal. Mana rombongan pekerja-pekerja dari Rosuki Hujan Awal ini dijadikan satu contoh bagi kita yang berada di dalam periode yang paling terakhir. Kita adalah contoh saingan dari pekerja-pekerja Rosuki Hujan Awal. Kita adalah pekerja-pekerja Rosuki. Di sana kita mendapatkan gambar bahwa murid-murid Yesus dahulu dia melewati 2 jenis pendidikan. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan 3,5 tahun, di mana Yesus masih bersama-sama dengan mereka datang ke bait-bait Allah. Murid-murid Yesus mendampingi Yesus, Yesus yang ngajar ke sana sini. Bukan mereka yang ngajar, tapi Yesus yang mengajar ke sana sini. Tapi kuasa untuk menyembuhkan, kuasa mengusir setan juga diberikan kepada mereka. Di dalam 3,5. Ujung dari 3,5 tahun kita tahu bahwa Yudas menjual Yesus. Rasul-rasul yang lainnya terbirit-birit ketakutan.
ketika Yesus ditangkap. Dan semuanya, murid-murid, semuanya tidak ada yang mengerti dan memahami ketika Yesus harus mati. Semuanya sama-sama kecewa. Tidak ada satupun yang memahami rencana Tuhan dari kematiannya ini apa. Walaupun sudah diberitahu. Ini adalah ujung dari 3. Artinya, demikian juga kalau ini dijadikan contoh, maka dicontoh saingannya. Zaman kita juga akan demikian. Ada 2 jenis pendidikan yang harus kita lakukan. Yaitu pendidikan 3,5 tahun, di mana pendidikan ini ujungnya pun sama. Ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak memahami daripada rencana Tuhan. Sama seperti contohnya dahulu kematiannya Yesus, semua rasul-rasul kecewa, dia tidak memahami apa yang Yesus sudah sampaikan bahwa dia akan ditangkap, dia diadili, lalu dia disalib dan dia akan bangkit di dalam hari yang ketiga. Mereka tidak ada yang sama sekali mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka baru bisa mengerti setelah mereka masuk di dalam pendidikan yang ya, ketika Yesus bangkit, Yesus memimpin mereka lagi, tapi bukan dalam diri Yesus yang anak manusia. Yesus sebagai anak Allah. Ya, jadi lihat, ini walaupun pribadinya orangnya sama, tapi pada dasarnya ini sudah merupakan guru yang berbeda. Yang dulu anak manusia, yang ini adalah anak Allah. Ya, nah, pada saat pendidikan yang kedua, murid-murid Yesus ini merasakan sebuah pendidikan yang tidak dia dapatkan di dalam pendidikan 3,5 tahun. Kita juga sebagai contoh saingannya juga harus menjalani hal yang sama sebagai contoh saingan. Itu harus mendapatkan sebuah pendidikan yang berbeda di dalam pendidikan 40 hari. Ya, jadi 3,5 tahun murid-murid Yesus pergi sana sini mengabarkan pekabaran kepada orang-orang Yahudi, ya, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, mendampingi Yesus 3,5 tahun, ya, tapi ujungnya mereka masih ada yang menjual Yesus, satu sama lain masih menginginkan kedudukan, padahal itu semuanya berbeda jauh daripada apa yang mereka pada dasarnya tidak memahami. Selamat sahabat. Ya, nah, di dalam 40 hari Yesus membenahi semua pemahaman-pemahaman mereka yang sudah salah di dalam 3,5 tahun. Dengan contoh demikian, berarti di dalam periode 40 hari ini ada hal-hal yang kurang lengkap di dalam pendidikan yang kita dapat dari waktu Victor Utef masih hidup, ya, sampai 1955, ya, ini akan kita peroleh pembenahannya di dalam periode yang terakhir 40, lambang 40 hari. Walaupun kepemimpinan yang lambang 40 hari ini bukan 40 hari ini bukan lagi nabi yang terlihat, ya, tapi dipimpin oleh utusan-utusan atau pekerja-pekerja lanjutannya. Tapi sebagaimana contohnya, pengetahuan yang didapat di dalam 40 hari ini otomatis pengetahuan yang semakin mempersiapkan mereka untuk layak menjadi pekerja. Waktu 3,5 tahun mereka nggak layak, sekarang mereka dibuat untuk. Ya, nah, kita sekarang berada di dalam kelas yang kedua ini. Ya, kita tahu semua di dalam 40 hari murid-murid mereka dirubah menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia yang tidak punya karakter penakut seperti waktu Yesus ditangkap semua lari terbirit-birit. Sekarang mereka menjadi manusia-manusia yang pemberani, bahkan nyawa pun mereka rela. Kalau dulu sampai ada yang menyangkal Yesus, ya, melarikan diri, tidak ada satupun yang hadir. Sampai kita baca salah satunya, Yesus sedih karena murid-muridnya tidak bisa bertahan. Cuma suruh bertahan 1 jam saja bersama Yesus. Dia tidak ada yang mau. Tapi setelah 40 hari berubah semuanya. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda 180 derajat. Jadi sebagaimana contohnya, kita di dalam pendidikan 40 hari kita juga harus menjadi manusia-manusia yang berbeda. Kalau sekarang kita ini belum terlihat, tapi kita sedang melangkah kepada perjalanan tersebut. Dan untuk mencapai
pada perjalanan yang seperti itu, seperti murid-murid Yesus dulu. Yesus mendampingi dengan memberikan pembekalan-pembekalan, dan pembekalan-pembekalan yang diberikan sama sebagai contoh saingannya adalah yang sekarang kita sedang pelajari. Ini semua bukan hal-hal yang baru, bukan baru diciptakan sekarang, tapi sama seperti contohnya dahulu juga Tuhan memberikan pembekalan, bukan hal-hal yang baru Tuhan ciptakan di dalam 40 hari. Semuanya adalah tulisan-tulisan yang ia sudah sampaikan di dalam periode 3,5 tahun. Hanya pengertiannya belum diperoleh waktu di 3,5. Demikian juga dengan, mungkin kira-kira demikian ya, Sister Oli, biar Sister Oli bisa mengikuti. Jadi kalau teman-teman kita, Sister Oli melihat teman-teman yang lain masih bicara patung Daniel 2, Sakaria pasal 6, 7 trompet, 7 try, terus Sister Oli mengikuti pembelajaran dengan kami, kok lain isinya, tidak bicara tentang 7 trompet, 7 meterai, 2 patung Daniel 2, kok nggak bicara itu lagi, kok bicaranya tentang pembangunan moral. Silahkan Sister Oli menelusuri perjalanan umat Allah. Umat Allah di dalam lambang 40 hari, dia fokus tentang pembangunan dan reformasi. Bangunan dan reformasi ini adalah sebuah pembelajaran yang dibekali kepada pekabaran Victor Luther. Jadi pekabaran Victor Luther adalah sebenarnya pekabaran pembangunan dan reformasi. Hanya diawali dengan pembukaan nubuatan nutupannya, si murid-murid ini, calon-calon pekerja-pekerja dari pekabaran 18 ayat 1 ini, harus menjadi orang-orang yang sudah bereformasi, ya, orang-orang yang sudah melakukan pembangunan. Kita sudah tahu definisi dari pembangunan dan reformasi. Semuanya harus sudah dimiliki di dalam orang-orang yang hasil dari pendidikan pekabaran Wahyu 18 ayat. Tapi kalau saudara cuma mendapatkan dari nubuatan-nubuatan, apakah mungkin ada pembangunan dan reformasi sebagaimana definisi yang kita dapat? Definisi yang kita dapat dari pembangunan dan reformasi, ya cara berpikir yang baru, praktek beragama yang baru, itu semua bicara tentang hukum moral. Dan didapat dari hukum upacara, patung Daniel 2 itu kita nggak ada. Tentang pembangunan karakter kita dapatnya di dalam pembangunan dan reformasi. Jadi jangan heran kalau kelompok kami sekarang lebih mengarah kepada pembangunan moral. Bukan kami meninggalkan hukum upacara, tapi kami melengkapi apa yang sudah kami punya. Jadi hukum upacara kami sudah menangkan, kita sudah dapatkan semua, sekarang kita tambahkan supaya kita benar-benar menjadi seseorang yang serupa dengan Yesus. Bagaimana tadi doanya saudara Victor Terry. Nah, mari kita telusuri dulu sebelum kita masuk pembelajaran yang minggu lalu, ya. Kita mulai dari renungan pendahuluan, di mana renungan pendahuluan ini kita bicara tentang prinsip-prinsip, ya, di mana prinsip-prinsip itu menjadi standar dasar awal, ya. Jadi di dalam renungan pendahuluan ini dikatakan anggota-anggota kita perlu memahami ramalan-ramalan Allah, ya. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang sistematik tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan. Jadi ramalan-ramalan dia tahu, tapi prinsip-prinsip kebenaran juga harus dia tahu. Jadi supaya apa? Ya, yang akan melayakkan mereka menghadapi apa yang akan datang ke dunia ini, serta mencegah mereka agar tidak terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Artinya apa? Artinya apa yang mau jadi di depan ini akan banyak angin-angin yang berterbangan, ya, sehingga supaya mengamankan si anggota-anggota kita ini, ya, supaya tidak terkena angin-angin yang berseliweran semakin kencang ini mendekati akan dunia yang akan datang ini, ya, maka kita perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang ramalan-ramalan, tentang juga prinsip-prinsip kebenaran. Kenapa perlu? Karena mereka nanti akan menggoyang kita dengan pemahaman-pemahaman yang sedemikian miripnya dengan yang asli.
Kalau misalkan dia menyampaikan yang palsu, mungkin gampang. Tapi kalau dia menyampaikan yang salah, mungkin gampang. Tapi kalau menyampaikan yang mirip, maka kita harus tahu rumus-rumus. Nah, ini kita kemarin bahas tentang prinsip-prinsip, ya. Dela, boleh geser deh. Nah, itu kita baca di bawah, banyak pengajaran Kristus mula-mula tidak dipahami oleh murid-murid. Dan kerap kali pengajaran-pengajarannya tampak hampir dilupakan. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, karena semua akan terulang lagi di zamannya kita. Ya, nah, agar kita sanggup menyampaikan suatu pekabaran seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis, maka kita harus mempunyai pengalaman rohani yang sama seperti yang dialaminya. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang kita harus punya. Ya, jadi kita harus paham. Halangan terbesar penyambutan adalah karena kebenaran yang disampaikan, khususnya yang paling terakhir ini yang berupa pembangunan moral, itu tidak menyenangkan. Ini yang kemarin kita bahas dari renungan dahulu. Oke, boleh lanjut Dela. Nah, kemarin juga kita coba sedikit mereview dari pembelajaran kita. Ya, dari pembelajaran kita yang minggu lalu juga kita mengulang dari pelajaran Zoom tanggal 11 April, di mana Zoom tanggal 11 April itu kita dapat petunjuk bahwa waktu kedatangannya akan disamakan. Kedatangannya yang tiba-tiba itu akan disamakan dengan kedatangannya Yesus waktu yang pertama kali di Bethlehem. Ya, Dela ini ganti Del. Ya, itu yang di bawah. Ya, jadi kita udah dapat gambaran bahwa time setting ini wajib diketahui. Ya, jadi sebagaimana orang-orang di zamannya Yesus dahulu, waktu lahir tidak ada maaf bagi mereka. Ya, tidak ada maaf bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang tanda-tanda. Mereka wajib mengetahui, dan mereka akhirnya yang didapati layak hanya gembala-gembala Bethlehem dan orang Majus. Sedangkan orang-orang yang seharusnya kebenaran itu diberitahukan kepada mereka, tidak satupun yang menerima mengetahuinya. Jadi hati-hati, ini sudah menjadikan satu gambaran bahwa di dalam periode kita sekarang juga siap-siap akan berulang kembali kejadian yang sama, yaitu orang-orang yang sebenarnya pekabaran yang disasarkan, mereka nggak ada yang tahu tentang waktunya dengan tepat. Karena kedatangan yang nanti akan tiba-tiba di Ka'bahnya ini juga harus diketahui dengan tepat. Tidak ada maaf katanya dari apa yang kita pelajari. Ya, nah, sekarang kita tidak ada maaf bagi orang-orang di akhir zaman. Nanti orang-orang yang harusnya mengetahui akan dilewatkan. Ya, terus yang berikutnya, kemarin juga kita lihat dari pembelajaran yang berikutnya dari Zoom juga tanggal 11, mana di sana kita dapatkan karena mereka murid-murid Yesus pada saat di 3,5 tahun, walaupun mereka sudah diberitahukan oleh Tuhan, ya, bahwa oleh Yesus bahwa dia nanti akan ditangkap, dia nanti akan ditangkap, ya, dan dia juga nanti akan diadili, lalu dia akan disalib. Itu seakan-akan tidak pernah sampai di telinganya murid-muridnya Yesus. Jadi ini pembelajaran bagi kita. Jangan sampai ada sesuatu materi kebenaran karena kita tidak mau menerima sesuai pengertian kita, kita tidak mau pengertiannya karena berbeda dengan pengertian kita, maka seakan-akan kebenaran itu tidak pernah sampai di telinga kita. Demikian juga masalah time setting ini. Sudah semuanya disampaikan sama seperti peristiwa kematiannya Yesus. Itu sudah dinubuatkan semua. Tapi seperti tidak pernah tersampaikan ke telinganya orang-orang murid-murid Yesus. Demikian juga masalah hal time setting ini. Demikian juga. Sebenarnya sudah ada semuanya di dalam tulisan Nyonya White dan Victor Luther. Kita tidak menciptakan yang baru. Kita hanya mengungkapkan kembali, memunculkan hal-hal yang dulu tersembunyi. Ya, itu yang kita lakukan pada saat di dalam periode yang 40 hari. Sebagaimana contohnya.
Berikutnya, nah ini yang berikutnya juga kita melihat ya bahwa kedatangannya Yesus yang tiba-tiba itu dikatakan di dalam tulisan ini ya, para nabi dan bapak jilid 1 bab 17 ya. Itu dikatakan sebagaimana berlaku pada zamanmu begitu pula akan berlaku pada zaman anak manusia akan dinyatakan. Ya, Lukas 17 ayat 26 ayat 30, tapi hari Tuhan itu akan tiba-tiba kelak seperti pencuri. Ya, artinya jelas nih, kutipan ini mau menunjukkan bahwa contoh saingan daripada contoh kedatangan Yesus yang di Bethlehem itu adalah sebuah contoh bagi kedatangan Yesus yang tiba-tiba di Ka'bah. Nah, dibilang kedatangannya itu akan seperti pencuri, bukan kedatangan yang kita tahu seperti seluruh dunia Kristen pahami, yaitu kedatangan yang seluruh mata memandang. Ya, oke, oke ya, kita berikutnya kemarin juga belajar dari hasil dari kita bisa tahu time setting, akhirnya kita bisa tahu kapan tulisan-tulisan Nyonya White yang melarang untuk punya anak, mengirimkan anak ke perguruan tinggi, untuk menikah, itu tulisan yang sudah ditulis dari tahun 18, jadi kita tahu bahwa tulisan itu sebenarnya tidak dialamatkan kepada orang-orang di zamannya waktunya Nyonya White menulis di tahun 18-an. Kalau di tahun 18-an ditulis, maka tidak ada satu manusia pun yang hari ini lahir. Semuanya tidak ada yang lahir. Kita semua adalah orang-orang yang lahir di atas tahun 19-an. Tidak ada yang lahir di tahun 18-an. Ada yang lahir tahun 18-an di dalam kelompok ini, Romel. Tahun 18 berapa lahirnya Romel? Ya, saya yakin Romel lahir di tahun 19-an. Ya. Jadi itulah salah satu keuntungannya kita mengetahui time setting. Jadi kita jadi tahu penempatan tulisan-tulisan Nyonya White itu di dalam periode kapan. Kita lebih tahu bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya. Karena di dalam tulisan bab 17 kemenangan akhir, di sana dijelaskan bahwa yang namanya berjaga-jaga itu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau ada orang berjaga-jaga tapi tidak mengenal waktunya, itu dari kacamata kemenangan akhir, itu bukan berarti dia sedang berjaga-jaga. Biar mulutnya bilang berjaga-jaga, tapi kemenangan akhir bilang dia tidak berjaga-jaga. Tidak jelas, itu dia berdasarkan siapa pengertian berjaga-jaga. Oke, yang berikutnya, adalah mereka yang lebih tua akan digantikan oleh yang lebih muda. Itu tulisannya ada di dalam amaran sekarang. Ya, nanti bisa dibuka lagi. Saudara, kenapa ini semua saya tampilkan? Kenapa? Karena jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan-kesalahan orang-orang di zamannya Israel. Karena terlalu banyak tawar-tawar, terlalu banyak analisa-analisa, terlalu banyak pertimbangan, ya, berbeda dengan orang-orang yang menerima ketika Tuhan menyuruh, misalkan seperti murid-murid Yesus, ketika Tuhan suruh tinggalkan pekerjaanmu, jalanmu, kamu ikutlah aku. Dia tidak ada tawar-tawar. Yang banyak tawar-tawar adalah jenis dari kelompok orang-orang yang senior. Ya, di bacaan ini sengaja kita tampilkan kembali. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita yang sudah lama belajar ini. Jangan coba tawar-tawar. Ya, jangan kita mengira pandangan-pandangan kita itu Tuhan sepakat dengan pandangan-pandangan kita. Kita harus tinggal semua pandangan. Ya, kalau kita tidak mau mengulangi lagi orang-orang di zaman Israel, bayangkan hanya 2 orang, Yusak dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena yang tua-tua terlalu banyak tawar-tawar. Ya, oke. Terus yang ketujuh, itu yang berikutnya kemarin saya juga tampilkan tentang masalah uang. Ya, dari buku Membina Keluarga Bahagia. Ini saya, saudara nanti buka saja dari websitenya ya. Ini internetnya biasa, nggak pernah mulus. Ya,
Nah, kenapa uang kita tampilkan di sini? Saya mau menunjukkan kepada kita semua dari materi tentang uang ini, kenapa kita hubungkan dengan time setting? Karena kita mau melihat, kalau kita melihat waktu tulisan tentang uang ini ditampilkan, tentunya banyak orang yang akan bertanya-tanya, apa iya uang yang sudah kita sisihkan untuk perpuluhan, sisanya adalah benar-benar buat kita. Bukankah itu sudah kita menjadi bebas untuk menggunakannya? Ini yang selama ini kita paham. Ternyata dari bacaan yang kita dapat ini, ternyata seluruh uang baik yang untuk perpuluhan maupun yang tidak untuk perpuluhan, itu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Penggunaan yang salah terhadap uang itu, yang dulu kita kira merampok Allah itu hanya untuk yang 10% perpuluhan, ternyata di dalam bacaan ini kita dapatkan petunjuk bahwa menggunakan uang-uang di luar daripada 10% itu pun dikatakan kita sudah merampok. Ini luar biasa. Kemarin saya coba lempar bagaimana reaksinya. Saya yakin reaksinya banyak yang bertanya-tanya, yang ya beberapa macam-macam alasan-alasan. Saya tunjukkan kepada kita semua. Kalau kita bereaksi setiap tulisan yang berbeda dengan kebiasaan kita, lalu kita membela diri atau kita defense, ya, atau kita bahkan menolak atau kita bertawar-tawar, bisa dibayangkan bagaimana kebenaran-kebenaran yang lainnya disampaikan kepada umatnya dari zaman ke zaman juga berlaku tata cara yang sama, yaitu kebanyakan kita akan menolak, menawar-nawar dan segala macam. Jadi kalau kita terus juga menerapkan hal yang sama di waktu yang sekarang, kemungkinan kita akan sama seperti orang-orang yang tua-tua di zamannya Israel keluar dari Mesir. Maka sengaja saya tampilkan itu, saya mau menunjukkan bahwa kita sekarang bukan di porsi yang sama seperti mereka yang dahulu, yaitu tawar-tawar. Kita sekarang hanya bolehnya menerima. Ya, di siswa-siswa 40 hari tidak ada lagi tawar-tawar, yang ada hanya menerima. Ya. Nah, terus yang terakhir yaitu tentang bahwa pada dasarnya kuk yang Tuhan sediakan itu ringan. Ya, jadi kalau kita baca dijelaskan di dalam buku nasihat bagi para pendeta dan pelayan Injil, rekan sekerja Allah halaman 185, dijelaskan bahwa kuk yang Tuhan sediakan pada dasarnya ringan. Ya, kemarin kita juga sudah bedah, kita kasih coba contoh ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama yang menjalani semua kukuknya Tuhan itu dengan tidak tawar-tawar, tidak banyak alasan-alasan. Walaupun kuk yang Tuhan berikan itu sangat-sangat berat pada dasarnya, tapi mereka bisa menjalaninya dengan lancar tanpa gangguan. Contohnya Ayub, contohnya Daniel, contohnya Musa. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang tawar-tawar. Tapi di dalam contoh yang kedua, ya kita lihat seorang Lot. Akhirnya dia harus menjadi orang yang termiskin dari antara semua orang miskin. Padahal dia bekas gubernur. Ya, pengalamannya Daniel dia tidak dapatkan, pengalamannya Yusuf, Musa dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena si Lot terlalu banyak tawar-tawar. Jadi kuk yang sebenarnya Tuhan sudah berikan mudah, tapi buat Lot dibikin sulit oleh dirinya sendiri. Ya, kita ingat pada saat Lot jalanin itu ada Abraham. Dan Abraham tidak mendapatkan kesusahan seperti yang dirasakan oleh Lot. Dia tidak perlu keluar dari kota dengan keadaan yang sangat-sangat miskin. Kenapa? Karena Lot tidak membuat kuknya Tuhan itu jadi berat. Dia biarkan jalan kerohaniannya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Sehingga kuk yang dirasakan oleh Abraham lebih ringan daripada kuk yang dirasakan oleh Lot. Demikian juga Esau. Kita lihat juga siapa? Yunus. Yang harusnya dia tinggal pergi ke kota Niniwe, tapi dia cari masalah, dia cari susah-susahnya sendiri, dia pergilah ke Tarsis. Dan untung dia Tuhan masih bermurah hati kepada dia, memberikan dia kesempatan untuk dia bisa ditolong oleh ikan. Kalau dia tidak, ya dia sudah selesai.
Di sini pembelajaran bagi kita bahwa jangan kita katakan bahwa Tuhan sediakan perjalanan itu susah. Perjalanan yang Tuhan berikan sebenarnya ringan. Kalau kita mau ngikutin perjalanan itu dan menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Nah, sesusah-susah di dapur api pun itu semua akan bisa dilalui, ya. Akan-akan itu yang sedemikian ringan. Kenapa? Karena Tuhan semuanya yang memegang kendali. Tuhan yang membantu, Tuhan yang meloloskan semuanya. Kalau kita mencari-cari masalah sendiri, mencipta-cipta jalannya sendiri, ya, drama-dramanya sendiri, akhirnya kita akan sama kayak Lot, harus perjuangan mati-matian. Kita harus kayak Yunus yang nyaris-nyaris mati, ya. Kita juga sama kayak anak-anak yang hilang, anak pemboros, ya, lambang anak pemboros yang harus sampai kehabisan semuanya, ya. Kita juga harus sama kayak contohnya siapa, Nebukadnezar, yang harus sampai Tuhan berubah dulu, dia menjadi hidup di antara hewan-hewan, ya. Demikianlah contohnya. Jadi artinya ini satu pembelajaran bahwa janganlah kita mempersulit diri kita sendiri. Bahayanya kalau kita mempersulit diri kita sendiri, bisa-bisa kita tidak lolos, ya. Semua ini sudah diberikan petunjuk kepada kita untuk kita menjadi pembelajaran, pendidikan, perbaikan kepada yang salah. 2 Timotius 3 atau ayat sekian itu, lupa. Ya, kira-kira itu pembelajaran 2 minggu yang lalu. Jangan lupa cook yang Tuhan sudah sediakan pada dasarnya ringan, tapi cook itu kita buat menjadi berat. Ya, oke, mari kita memulai pembelajaran pada sahabat ini. Bella, silakan. Nah, untuk supaya kita melihat bahwa cook yang Tuhan sediakan itu tetap sesuai dengan rencana Tuhan, tidak mengikat atau tidak memberatkan umat Allah, ya, sebagaimana dan bagaimana apabila kita tidak mencoba menggunakan pikiran-pikiran kita sendiri, semuanya akan lancar, smooth seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, sekarang kita coba pelajari apa yang membuat ini semua menjadi sulit, dan kita harus bagaimana caranya mengamankan diri kita. Mari kita ikuti pembacaan berikut ini. Bacaan berikut ini adalah sambungan dari minggu yang lalu. Lah, boleh ditampilkan, Del? Ya, judulnya adalah mengenal usaha setan merebut hati kita. Ya. Nah, bacaan pertama ini kita coba lihat mengenal usaha setan merebut hati. Ya, jadi kita coba apa yang membuat yang kita, ya, selain daripada kita sendiri yang menciptakan, ya, ternyata ada pengaruh daripada setan. Kita pun melaksanakan semuanya itu juga akibat dari pengaruh-pengaruh setan. Tapi ini saya coba kumpulkan dari bacaan-bacaan. Berikut ini kita coba menelusuri usaha setan yang secara diam-diam dapat mengalahkan, merebut simpati kita, selain yang sudah selama ini kita sangat waspadai. Jadi selama ini kita rata-rata sudah sangat mewaspadai, yaitu mengenai apa? Yaitu tentang dosa nambah-nambah dan kurang-kurang. Kita sudah sangat-sangat mewaspadai, hati-hati sekali dengan orang-orang yang mempraktekkan nambah-nambah dan kurang. Ya, sama juga kita berhati-hati terhadap orang-orang yang mencoba mengajak untuk bergantung kepada manusia, atau orang-orang yang terus meninggikan dirinya sendiri, orang yang lainnya adalah sombong. Kita sudah mewaspadai ini supaya kita tidak terjerat oleh pengaruh-pengaruhnya, ya, karena terbukti kelompok-kelompok kita banyak yang hanyut di dalam usaha nambah-nambah dan kurang-kurang yang bergantung kepada manusia lainnya, ya.
Nah, kali ini kita coba menelusuri petunjuk-petunjuk Nyonya White yang lainnya yang juga harusnya kita cukup mewaspadainya. Ya, tidak hanya seperti yang tadi. Dan ini juga punya poin yang besar untuk menggagalkan kita. Khususnya orang-orang yang berada di langkah pendidikan paling terakhir. Kalau yang nambah-nambah dan kurang-kurang kita bisa lewati, orang-orang yang menawarkan untuk gantung kepada manusia atau meninggikan diri kita bisa lewati. Tapi yang berikut ini kita perlu juga ekstra hati-hati. Nah, semua kita yang menjadi sasaran. Hari yang pertama adalah tawar hati. Tawar hati adalah membesar-besarkan kelemahan. Ya, saya memfokuskan kepada masalah membesar-besarkan kelemahan hati, kelemahan kita. Nah, tawar hati ini usaha untuk membuat kita jadi tidak bersemangat atau patah harapan. Ya, mari kita baca. Suatu hal yang penting bagi kita agar supaya kita boleh memperoleh dan membagikan kasih Allah yang suka mengampuni itu ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Ia miliki bagi kita. Ini adalah hal yang penting supaya kita memperoleh dan membagikan, yaitu mengetahui dan mempercayai kasih yang Ia miliki bagi kita. Jadi perlu tahu kita, ya, kita perlu tahu tentang kasih yang Tuhan punya, yang direncanakan untuk diberikan kepada kita. Kita harus tahu kasih Allah yang bagaimana. Kenapa? Karena ada angin-angin pengajaran yang menciptakan kasih-kasih yang mirip yang tadi yang kita bahas. Setan sedang bekerja melalui setiap penipuan yang dapat ia kuasai dengan tujuan supaya kita tak dapat melihat kasih itu. Nah, coba lihat. Jadi Tuhan sudah sediakan itu kasih untuk kita. Tapi setan berjuang bagaimana membuat supaya kita tidak bisa melihat kasih itu. Ia akan membawa pikiran kita untuk mengira bahwa semua kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita sudah sangat-sangat parah. Sehingga Tuhan tidak akan menaruh perhatian kepada doa-doa kita. Ia tidak akan memberkahi dan menyelamatkan kita. Jadi setan menyembunyikan adanya kasih itu terlihat oleh kita. Sehingga ketika kita salah, kita merasa berdosa, kita tidak layak, benar-benar kita merasa tak berdaya dan merasa tidak akan ada kemungkinan kita bisa diselamatkan. Di dalam diri kita sendiri kita tak dapat melihat apapun terkecuali kelemahan. Tak ada apapun yang baik dari kita untuk disampaikan kepada Allah, dan setan mengatakan kepada kita bahwa itu adalah tidak perlu. Jadi nggak perlu kamu menyampaikan kepada Tuhan. Ya, kita tidak dapat mengobati semua cacat tabiat kita, itu yang ditanamkan nama setan. Apabila kita mencoba untuk datang kepada Allah, maka musuh akan membisikkan bahwa adalah tidak perlu bagimu untuk berdoa. Bukankah kamu sudah melakukan kejahatan itu? Tidakkah kamu berdoa melawan Allah dan melanggar kesadaran hatimu sendiri? Namun kita dapat mengatakan kepada musuh bahwa darah Yesus Kristus putranya menyucikan kita dari semua dosa. Apabila kita merasa bahwa kita berdosa dan tidak dapat berdoa, maka itulah waktu untuk berdoa. Kita mungkin saja malu dan merasa sangat hina, namun kita harus berdoa dan percaya. Ini Victor Rutef yang menyampaikan kepada kita ya di dalam renungan doa. Jadi di dalam bacaan yang di atas ini tulisannya Nyonya White dikatakan kita harus jangan biarkan kita terus di dalam rendah kecil hati. Jangan kita terus di dalam kecewaan. Kita harus bangun, kita harus sadar ya bahwa di saat seperti itulah saat yang paling tepat kita untuk berdoa. Ya, Victor Rutef katakan apa ini? Mari kita baca. Inilah geser. Di sini terlihat bahwa adalah maksud pendidikan setan untuk mengecilkan hati kita, untuk membuat kita menyangka bahwa Allah tidak mencintai kita dan bahwa Ia tak dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang ditanamkan oleh setan, bahwa Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita harus menolak bisikan-bisikan musuh itu. Apabila kita menyadari akan diri sendiri sebagai orang-orang berdosa,
maka itulah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepada Allah dan untuk menerima kasih-Nya dan sepenuhnya percaya kepada. Bagaimana caranya kita bisa menutup telinga dari bisikan-bisikan musuh? Ya, bagaimana kita menyadari akan diri kita sendiri sebagai orang berdosa? Maka itulah waktu yang tepat bagi kita untuk datang kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan banyak-banyak kita membaca. Jangan banyak-banyak menggunakan rasa. Banyak-banyak gunakan rasio. Ya, rasio itu berhubungan dengan apa yang kita baca. Ya. Kalau rasa itu berhubungan dengan apa yang kita nilai. Kita pikir pakai pikiran kita, pakai perasaan kita, penilaian kita, ya. Panca indera kita. Kita di sini disuruh gunakan rasio. Ya. Sekarang marilah kita berdoa untuk suatu kesadaran sungguh-sungguh bahwa Allah sedang sibuk untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang mana kita adalah yang terutama. Kalau tak menjadi soal berapa dalam pun kita mungkin telah berdosa, jika kita menjauhi kejahatan dan memilih untuk melakukan yang baik, Ia akan datang. Dia akan dengan senang hati memberikan pengampunan. Kita harus ingat, dengan semerah karmisi dosamu akan diputihkan seperti salju. Demikian yang disebutkan di dalam Yesaya. Merah permisi dosamu akan diputihkan seperti salju. Artinya separah apapun dosamu, ya, akan diputihkan. Artinya semua yang membuat kita kecil hati itu bukanlah dari Roh Allah, karena Roh Allah akan mau mengampuni semerah permisi dosa. Jangan biarkan kita terus-menerus, ya, biarkan hanyut di dalam segala pengaruh-pengaruh setan. Sehingga kuk yang tadinya sebenarnya ringan, akhirnya menjadi kan bisa mengalahkan. Yang berikutnya, ya, ini adalah pengaruh dari setan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ya, tentang tawar hati. Kita ini semua masing-masing tiap hari kerjaannya tawar hati. Saya yakin ini, masing-masing kita tidak pernah menjalani hidup ini dengan penuh kenyamanan. Mungkin ada, tapi mayoritas dari kita banyak merasa kesulitan dan segala macam, ya, karena persaingan di dalam hidup ini kencang, ya. Apalagi kalau kita mau melaksanakan tuntutan Tuhan, aduh, melaksanakan mencari nafkah aja kita susah, apalagi melaksanakan perintah Tuhan. Kita akan berbenturan dengan diri kita, musuh kita. Peperangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Nah, kalau kita terus-menerus mendengarkan bisikan-bisikan musuh untuk mengatakan kita tidak akan mungkin selamat, kita akan benar-benar tidak akan selamat. Kita harus lawan, ya. Kita harus memperbanyak wawasan kita dengan banyak membaca. Bahwa Tuhan itu maha maafkan kalau kita mau datang. Acuh tak acuh, menjaga manusia tetap merasa aman. Ini yang dibuat sama setan yang lain lagi. Ya. Jadi jangan kita anggap bahwa setan itu cuma nyerangnya dengan nambah-nambah, dengan kurang-kurang, suruh orang bergantung sama manusia. Tidak, ini acuh tak acuh. Ini semua yang saya tampilkan ini hal-hal yang biasa-biasa yang kita jalani, ya, tawar hati, kecil hati, kecewa, ya, bersungut-sungut, ini saya kok gagal ini, itu banyak yang kita akhirnya nggak mau berdoa lah, kecewa, marah-marah, ya, itu tadi kita sudah lewati dari bacaan yang pertama. Yang kedua, ini acuh-acuh, banyak orang yang lebih senang cari nafkah, lebih senang bicara-bicara kehidupan sehari-hari, bicara kebenaran, ya, karena hari Sabat ya sudah kita ikut, ya, karena kita masuk hari Sabat ya sudah kita gunakan jam-jam untuk, ya, bacalah, baca. Tapi setelah hari Sabat lewat, udah langsung seperti kayak orang yang kelabakan, mau mencari semua kehidupan yang sama seperti orang-orang pada umum. Ini diantara kita pun masih banyak yang harus benahi. Bila mana tidak ada upaya khusus dilakukan untuk melawan kuasanya, nih saya ulangi, bila mana nggak ada serius-seriusnya kita melawan kuasanya setan, bila mana keadaan acuh tak acuh merajalela di dalam jemaat dan dunia ini hanya kalau karena hari Sabat ya udah belajar. Artinya dari kacamata Tuhan ini orang nggak serius, ya, cuman wasting time aja ngabisin hari Sabat. Hari-hari lain dia benar-benar nggak ada perhatian sama Tuhan. Di kacamata Tuhan orang yang jenis gini adalah orang yang acuh tak acuh. Nah, bila mana kita seperti ini, katanya apa? Dan dunia ini, ya,
Bila mana keadaan acuh tak acuh merajalela di dalam jemaat dan dunia ini. Di dalam jemaat dan dunia ini, setan tidak merasa apa-apa. Jadi setan nyaman. Setan tidak terancam. Karena ia tidak lagi takut kehilangan mereka yang ditawan di dalam kehendaknya. Mereka ini di dalam tawanan. Jadi setan nggak merasa terancam kedudukannya. Kalau kita seperti ini, dia akan mempertahankan kita tetap berada di dalam kondisi kita yang sudah tidak ada perhatian sama kebenaran. Tapi bila mana perhatian ditunjukkan kepada perkara-perkara kekal dan jiwa-jiwa bertanya, apakah yang saya harus lakukan supaya selamat? Maka setan mempersiapkan dirinya berusaha pertandingkan kuasanya dengan kuasa Kristus dan membuat tawar pengaruh. Oh, ini nyambung nih. Bicara acuh tak acuh itu berhubungan dengan tawar hati yang di atas. Jadi tawar hati itu akan dimunculkan ketika kita mau beranjak dari acuh tak acuh. Ketika orang sudah mau belajar, setan bikin suatu apa? Kecil hati, kecewa, sedih, ya, menderita. Jadi semua kondisi-kondisi yang menyedihkan itu diciptakan sama setan supaya orang ini kembali lagi acuh tak acuh. Hati-hati, kita di antara kita masih ada dimungkinkan kita seperti ini. Khususnya kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari, pembelajaran kita harusnya sudah advance. Tidak lagi cuma bicara tentang 3,5 tahun. Kalau kita sudah masuk di kelas ini, tapi pembelajaran kita masih yang dulu-dulu aja, itu menggambarkan kita masuk di dalam pengaruh yang dipertahankan oleh setan. Ya. Dan sedihnya lagi ketika mau maju dikit, kita dibuat tawar hati. Akhirnya nggak pernah naik kelas. Yang berikutnya, meragukan kebenaran murni dianggap kotor dan menipu. Wow. Lihat nih luar biasa, ini juga pengaruh dari setan. Saudara. Ketika kebenaran itu disampaikan, demikian firman Tuhan, demikian tertulis. Tapi karena nggak sesuai dengan pikirannya dia lebih senang dengan pandangan-pandangan yang sudah selama ini dipegang oleh mereka, atau dipegang oleh kelompok-kelompok orang-orang yang dia teladani, saudaranya lah, atau siapalah. Ya, maka yang tadinya itu kebenaran jelas-jelas demikian firman Tuhan, itu diabaikan sama mereka. Mari kita baca. Setan mengetahui benar bahwa semua yang dapat dituntutnya untuk melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Saya ulangi. Setan mengetahui benar bahwa semua yang dapat dituntutnya untuk melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Jadi yang bisa dikalahkan adalah orang yang melalaikan berdoa, orang yang melalaikan belajar Alkitab. Ya, jadi kita jangan lalaikan itu. Berdoa dan belajar Alkitab itu harus bareng-bareng. Kita lakukan itu, ya, sesuai bacaan ini, maka kita tidak mungkin bisa dikalahkan oleh serangan. Jadi yang bisa dikalahkan siapa? Kita udah tahu nih teman-teman kita yang sudah banyak jatuh-jatuh itu, kita bisa lihat dari bacaan ini memperlihatkan, oh ternyata orang ini kurang menyelidiki Alkitab. Kurang, ya, melalaikan. Bukan dia sama sekali tidak menyelidiki Alkitab, ini kurang. Melalaikan. Jadi dia punya kesempatan. Ya, dia punya talenta waktu, talenta kecerdasan. Itulah sebabnya ia menciptakan setiap cara yang mungkin untuk menyibukkan pikiran. Jadi setan tuh menciptakan supaya kita sibuk terus pikiran. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk menyelidiki Alkitab. Menyibukkan dengan pekerjaan, menyibukkan dengan segala kesulitan-kesulitan hidup, ya, sehingga kita melalaikan semua berdoa, menyelidiki Alkitab, kita lalaikan. Ini setan yang ciptakan. Kan Tuhan yang ciptakan, ini setan yang ciptakan. Dan kita membiarkan diri kita hanyut di dalam pengaruhnya si setan. Akan selalu ada kelompok orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus berusaha mengetahui kebenaran, membuat agama mereka mencari-cari kesalahan tabiat dan iman orang-orang yang mereka tidak setujui. Jadi dia bukan cari kebenaran, tapi dia cari-cari, ini dosanya orang ini apa sih? Orang-orang seperti ini adalah tangan kanan setan. Penuduh saudara-saudara tidak sedikit. Nah, ya, penuduh saudara, penuduh kita tidak sedikit, banyak.
Dan mereka selalu giat bila mana Allah bekerja dan hamba-hambanya sedang memberinya penghormatan yang benar. Nah, ini orang-orang ini kerja nih. Mereka akan memberi corak palsu kepada perkataan dan tindakan mereka yang mengasihi dan mengikuti kebenaran. Jadi orang-orang yang mengasihi dan mengikuti kebenaran itu akan dibuat corak yang palsu. Mereka akan memberi corak yang palsu pada perkataan. Jadi dia ciptakan yang mirip-mirip. Mereka akan menggambarkan hamba-hamba Kristus yang paling sungguh-sungguh, giat, dan yang menyangkal diri sebagai orang-orang yang tertipu atau penipunya. Ya, jadi kalau kita mau serius, mau benar-benar, mau keluar dari acuh tak acuh, kita udah terjerat sama tawar hati. Terus yang berikutnya ini ketika kita sudah mau benar-benar juga, ya, selain setan bikin tawar hati, setan juga pengaruhi dengan apa? Dia menciptakan gambaran-gambaran hamba-hamba Kristus yang paling sungguh-sungguh itu sebagai orang-orang yang tertipu atau penipu. Jangan diikuti orang-orang yang kayak gini. Jangan didengar kata-katanya, ya. Jadi kayak kita ini sekarang lagi belajar nih, kelompok Davidian Waku, kelompok Davidian teman-teman kita lihat yang lainnya. Melihat kita itu kita dikatakan sebagai penipu, ya. Jangan dengar itu kelompok John Terry Nate dan segala macam. Adalah pekerjaan mereka untuk melukiskan dengan salah motif perbuatan yang benar dan yang baik, untuk menyebarkan sindiran dan membangkitkan kecurigaan di dalam pikiran orang-orang yang belum berpengalaman. Jadi yang disasar ini adalah orang-orang yang tidak menyelidiki Alkitab yang tadi kita baca, kurang berdoa, kurang menyelidiki Alkitab, atau dengan kata lain tidak berpengalaman. Dalam setiap tata cara yang dapat dipikirkan, mereka berusaha agar apa yang murni dan yang benar dianggap sebagai yang kotor dan menipu. Jadi dia berusaha bagaimanapun, pokoknya yang disampaikan terserah itu mau pakai tulisan Nyonya White kah, tulisan Victor Hutek, pokoknya dikatakan, oh itu Enco atau Ren itu cuma comot-comot, ya Enco cuma cocokologi, ya silahkan aja. Saudara, apakah mau mendengar kata-kata demikian, ataukah saudara mau telusuri dulu sendiri, uji segala perkara, pegang mana yang benar. Ya apa iya saya cuma comot-comot? Silakan saudara telusuri, silakan saudara ikuti konteksnya. Nah, yang berikutnya kita lihat di luar konteks. Jadi saudara silakan uji apakah yang saya sampaikan itu comot-comotan ataukah memang konteksnya Nyonya White katakan demikian atau keluar dari konteks. Ayo kita lanjut. Ini semua jerat-jerat yang setan siapkan, tapi kita nggak nyangka karena kita cuma waspadanya tentang nabi palsu. Ada orang-orang yang meninggikan diri, mau minta digantungi untuk percaya bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan lewat Bako Texas, harus lewat apa? Kelompok Vanguard lah atau apalah. Ya. Kita waspadanya ke sana. Padahal yang kita baru baca ini adalah jerat yang kita tidak sangka-sangka, yang diam-diam caranya merebut hati kita. Untuk mempertahankan doktrin-doktrin yang salah atau praktek-praktek yang tidak Kristiani, sebagian orang menggunakan ayat-ayat Alkitab di luar konteks. Mungkin mengutip setengah ayat untuk membuktikan pendapat mereka, sementara sebagian yang sisa akan menunjukkan arti yang berlawanan. Lihat, ini Nyonya White jauh-jauh hari udah ngingetin hati-hati. Ya, jerat setan itu bukan hanya bergantung kepada manusia, jerat setan itu bukan hanya nambah-nambah atau kurang-kurang. Dia akan menggunakan ayat-ayat yang tampaknya kayak beneran, padahal itu cuma dikutip setengahnya saja atau dilepaskan dari seluruh konteks, sementara sebagian yang sisa akan menunjukkan arti yang berlawanan. Jadi yang arti yang berlawanan itu diabaikan, nggak dipedulikan. Dengan kelicikan seekor ular, mereka berlindung di belakang ucapan-ucapan yang tidak berhubungan satu sama lain, yang diartikan sesuai dengan keinginan manusiawi mereka. Demikianlah banyak orang yang dengan sengaja memutarbalikkan dan menyalahgunakan firman Allah. Yang lain yang mempunyai imajinasi aktif mengambil angka-angka, lambang-lambang Alkitab, menafsirkannya sesuai dengan kesukaannya, dengan mengabaikan kesaksian Alkitab sebagai penafsir dirinya sendiri. Artinya, seperti bacaan kita yang lalu, kita harus membandingkan. Ya, gunakan Alkitab sebagai alat pembandingnya. Artinya apa?
Roh nubuat harus diuji dengan sumbernya, yaitu sumber daripada roh nubuat adalah Alkitab. Jadi apa yang disimpulkan harus cocok dengan sumbernya. Contohnya tentang 144.000 dan bersama-sama. Adakah bersama-sama kita dapatkan daripada sumbernya, yaitu Alkitab? Yang kita tahu dari Wahyu pasal 7, hanya jumlah 144.000, tidak lebih. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan lebih dari 144.000, jelas-jelas dia berbeda dengan sumbernya. Dikatakan kesaksian Alkitab sebagai penafsir dirinya sendiri. Harusnya Alkitab yang digunakan sebagai penafsir. Ya, jadi ini jerat yang lain lagi. Jadi sebelum dia menawarkan untuk orang bergantung kepada manusia, dia tawarkan dulu yang ini. Jadi nggak langsung serta-merta orang disuruh gantung sama pemimpin, tapi dia tawarin dulu yang ini. Supaya ketika dia setuju dengan cara ini, pelan-pelan nanti dia akan kembali lagi gantung kepada manusia. Ya. Jadi dia gantung kepada manusianya karena dia mengikuti cara-cara yang seperti ini. Oke, lanjut. Setan dapat menyajikan suatu kepalsuan yang sangat mirip dengan kebenaran sehingga menipu mereka yang mau ditipu. Mereka yang ingin menghindari penyangkalan diri dan pengorbanan yang dituntut oleh kebenaran. Jadi orang-orang yang nggak mau capek-capek ketika Tuhan suruh menyangkal diri, musuhmu adalah dirimu sendiri. Kamu harus menyangkal diri, kamu harus rela berkorban. Ini orang-orang nggak mau nyangkal diri, nggak mau kebiasaan-kebiasaannya nggak mau ditinggalkan, terus nggak mau sama sekali berkorban seperti rasul-rasul dulu berkorban. Ya dia tetap datang seperti orang yang anak orang seorang kaya yang datang kepada Yesus, dia tidak sama sekali mau kehilangan apapun. Ya orang-orang yang kayak gini lah yang menjadi jeratnya, jatuh di dalam jeratnya setan. Ya, jeratnya setan adalah dengan membuat kemiripan dengan yang asli. Tapi tidak mungkin baginya untuk menguasai seseorang dengan jujur, ingin mengetahui kebenaran apapun resiko. Kristuslah kebenaran dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ya, jadi tidak mungkin baginya, bagi setan, untuk bisa menguasai seseorang yang dengan jujur ingin mengetahui kebenaran. Jadi cara yang paling aman dari semua yang tadi kita baca adalah satu, berdoa, yang kedua adalah menyelidiki Alkitab, dan yang ketiga di sini kita lihat yaitu menguasai seseorang dengan jujur ingin mengetahui kebenaran. Jadi kalau saudara lakukan ini semua, ya, kita bisa memahami, yakini bahwa kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan acuh tak acuh, kita tidak akan juga jatuh di dalam tambah-tambah atau orang-orang yang menciptakan di luar konteks. Jadi syaratnya adalah kita banyak menyelidiki Alkitab. Artinya dengan menyelidiki Alkitab kita menggunakan rasio, bukan pakai rasa. Ya, Kristuslah kebenaran dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Roh kebenaran telah dikirimkan untuk menuntun manusia kepada segala, maka kamu akan mendapat. Barang siapa melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Ya. Jadi kalau kita dibimbing oleh Roh, kenapa orang bisa dibimbing oleh Roh? Karena dia menggunakan Roh itu. Dia menerima ketika Roh itu ditawarkan kepada dia. Oh, itu adalah firman. Jadi kalau firman itu diterima dan dipelajari, ya maka firman itu sendiri yang akan melindungi kita daripada pengaruh-pengaruh yang barusan kita. Ya, yang kelima ini, menunggu hati nurani menggerakkan kepatuhan kita. Nah, banyak dari antara kita juga, ya, saya nggak tahu apakah di antara kita yang sudah belajar ini masih ada juga yang masih, ya saya nunggu hati nurani saya aja lah. Kalau Tuhan nyuruh saya pindah, tinggalkan kehidupan saya, harus menempati tempat yang terpencil, yang jauh dari kota, ya saya nunggu hati nurani saja. Saya nunggu ada panggilan hati lah. Aku nggak ngerti panggilan hati itu bagaimana. Saya belum pernah dari lahir hati memanggil saya, nggak ngerti caranya. Ada nggak saudara-saudara pernah dipanggil hati? Bung Romel pernah dipanggil sama hatinya sendiri. Bagaimana caranya itu? Ya, oke, kita lanjut. Supaya senantiasa diingat bahwa hanya ada dua penguasa pikiran di dunia ini. Nah, lihat. Nyonya White dalam menjelaskannya, dia bilang, Victor Utek, menjelaskannya ada dua penguasa di dunia. Yaitu pikiran dari Allah dan pikiran dari setan.
Kita sebagai orang berdosa telah dilahirkan dengan pikiran setan. Nah, ini harus diingat ya di dalam pikiran kita. Kita itu dari lahir, kecenderungan kita itu adalah pelanggaran hukum. Ya, karena kita itu dari lahir dalam pikiran setan. Bayangin ini, semua harus dibaptis. Dan pikiran ini tinggal dengan kita sampai kelak kita dilahirkan kembali, yaitu lahir oleh roh dan dengan pikiran, yaitu lahir dari oleh roh. Jadi bukan hanya baptis, tapi harus dari roh. Jadi kalau cuma baptisan oleh lahir dari air, itu belum bisa membuat kita terbebas dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Lalu untuk berbuat yang benar katanya, maka kita harus berbuat bertentangan terhadap apa yang dibisikkan oleh pikiran daging kita. Lalu kita akan kemudian melakukan apa yang pikiran Allah sedang perjuangkan bagi kita untuk. Jadi untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan perjuangkan bagi kita, itu kita harus bertentangan, kita harus menyangkal diri, kita harus melawan bisikan oleh pikiran daging kita. Nah, bisikan pikiran daging kita ini yang kita sedang nunggu-nunggu kan. Nunggu hati nurani menggerakkan kepatuhan. Nah, bisikan hati kita yang kita tunggu-tunggu, kalau bisikannya itu adalah dari orang-orang yang sejak lahir di dalam dosa, pikiran setan, ya bisikan itu tidak pernah mendorong kita mau menuruti perintah Tuhan. Ya, kita harus lawan bisikan-bisikan itu. Ya, kita harus lawan bisikan itu. Jangan kita tunggu bisikan kita. Kalau kita tunggu bisikan kita, nggak bakalan kita menjadi pelaku-pelaku. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita nanti disuruh pindah, ya sudah jalanin. Ya, pertimbangkan semuanya. Baru kita laksanakan tuntutan Tuhan. Jangan tawar-tawar. Ya, jangan tunggu-tunggu sampai tunggu nanti ada bisikan dari pikiran daging saya. Jelas-jelas bacaan Victor Utef ini udah menunjukkannya kepada kita. Jadi ini semua jerat-jerat yang kita nggak sangka-sangka, ya. Ini secara diam-diam merebut hati kita. Oke, lanjut. Menganggap dosa sebagai perkara yang kecil. Nah, ini juga hal-hal yang biasa ini. Kehidupan kita sering cuman begitu aja kok. Nggak apa-apa, nanti juga diampuni ya. Ini praktek seperti ini ternyata sudah diterapkan oleh Adam dan Hawa. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa itu kejatuhan atas dosa yang kecil, kata dia. Kata dia loh, bukan kata Tuhan. Jadi kata si Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Allah. Jadi dia ngira makan buah ini kan zaman sepele lah, kecil. Lah, saya mau tanya, emang di zaman dahulu di Taman Eden, emang ada perkara yang lain yang bisa menciptakan dosa selain pohon larangan tersebut? Adakah? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, apakah itu perkara kecil? Jelas-jelas itu perkara besar. Tapi kok bisa-bisanya pikirannya Adam dan Hawa bilang itu perkara kecil. Orang nggak ada yang lain kok. Pohon larangan itu kan cuma satu-satunya. Nggak ada pohon yang kedua, pohon ketiga. Jadi kalau dia melanggar terhadap pohon larangan itu, jelas-jelas itu perkara besar. Kok bisa dia pikir perkara kecil? Ya, jadi bisa lihat nih mindsetnya ini benar-benar dirusak ini. Adam dan Hawa udah punya mindset yang rusak. Ya, jangan sampai kita juga demikian. Kita ngira perkara yang kecil, padahal itu sebenarnya perkara yang besar. Jangan gunakan pikiran-pikiran kita. Tapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang suci dan tak dapat dirubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Jadi gara-gara dia bilang dosa kecil ini, seluruh dunia sampai hari ini, sampai Yesus harus mati, sampai masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang, itu akibat yang dia bilang dosa kecil ini. Gak ada akibat yang lain. Cuman gara-gara dosa yang dia bilang kecil ini, seluruh dunia harus menanggung semuanya. Apakah dosa kecil? Jadi jangan biasakan kita gunakan pikiran-pikiran kita, saudara. Kita bilang kecil, padahal itu besar dari kacamata.
Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini, teriak ratapan yang tidak kunjung putus-putusnya, dan semua ciptaan menanggung akibat pendurhakaan manusia. Luar biasa. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan pengorbanan yang menakjubkan yang diharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi itu. Yang menakjubkan, yang diharuskan grafirat. Jadi harus ada penebusan, harus ada pembersihan sidang, harus ada Yeskel pasal 9, harus ada upacara pondok daun, harus ada hari ke-10 dari bulan yang ke-7, yaitu hari grafirat. Ya, 1 tahun sekali bagi bangsa Israel, 1 kali untuk Allah, Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu akibat dari apa? Yang tadi dibilang dosa kecil. Janganlah kita anggap dosa itu sebagai sesuatu yang kecil, ya. Ini kebiasaan kita semuanya ini, saudara, ini jerat. Jangan dianggap ini nggak apa-apa. Ini semua jerat. Jangan sampai kita kalah gara-gara yang gini-gini. Ingat, Tuhan minta apa? Dari 144.000 sempurna, ya. Kalau kurang daripada Ayub, kurang daripada Musa, kurang daripada Daniel, kurang dari Yusuf, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Katanya demikian. Ya. Keyakinan yang berlebihan. Oh, ini nanya kurang deh. Sehingga tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Nah, ini jangan dikira ini dosanya orang Advent aja. Ya, jangan kita kira. Kan kita kira, oh ini merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Oh, itu hanya orang Advent. Kata siapa? Di dalam prakteknya, ketika Tuhan menuntut kita melakukan hukum moral, banyak di antara kita yang langsung defense. Ketika bicara tentang hukum upacara benar-benar mulus, nggak ada yang nolak. Ya mungkin ada yang nolak, tapi ada beberapa yang tidak menolak sama sekali. Time setting ditelan baik-baik, ya nggak ada tawar-tawar. Tapi ketika masuk dalam hukum moral, barulah di situ muncul, ya, muncul penolakan-penolakan sampai dia mengatakan, ini hidup sudah banyak kesusahan, hidup penuh dengan penderitaan, saya udah meninggalkan ini, saya udah berubah begini. Kalau dibandingkan saya dulu, saya udah banyak berubah. Saya rasa nggak usah lagi lah, terlalu berlebihan lah kalau kita harus lakukan ini, itu. Jangan lupa, yang memimpin pikiran demikian bukan Roh Allah. Mari kita baca. Adalah rencana setan melemahkan iman umat Allah pada kesaksian-kesaksian itu. Nah, jadi melemahkannya tuh pada apa? Pada kesaksian, bukan melemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam kesaksian. Jadi dalam belajar kebenaran itu kita dibikin lemah. Setan mengetahui bagaimana melancarkan serangannya itu. Ia bekerja dalam pikiran. Ia bekerja dalam pikiran, ya. Kemarin kita udah belajar tentang pikiran. Pikiran itulah yang menghancurkan orang ataupun menyelamatkan orang. Ya. Ia bekerja dalam pikiran untuk membangkitkan kecemburuan, perasaan kurang puas terhadap mereka yang mengepalai pekerjaan itu. Kemudian merasa meragukan karunia itu. Ya, dengan demikian tentu saja mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh. Jadi orang yang dia nggak suka ini yang menyampaikan itu tentunya akan memberikan pengaruh yang sedikit kepada dia. Karena dia menolak, nggak suka. Dan petunjuk yang diberikan oleh orang tadi itu, ya, penginjil gembala guru yang menyampaikan tentang hukum moral itu, dia bilang melalui hayal itu diabaikan tuh. Petunjuk yang diberikan melalui hayal itu diabaikan. Padahal petunjuk itu dari hayal. Artinya bukan kata-kata si orang yang menyampaikan. Sesudah itu terdapatlah sifat kurang percaya akan pokok-pokok penting dalam kepercayaan kita. Tiang-tiang pendirian kita, kemudian keraguan mengenai kitab suci, dan kemudian jalan menurun kepada kebinasaan. Ujungnya kepada kebinasaan. Jadi apa yang tadi juga saya baca dari Nubuatan Berbicara itu bagus. Saya lupa siapa yang posting ya. Saya dalam perjalanan tadi bacanya. Itu ternyata jangan remehkan apa yang disampaikan oleh agen-agennya tuh. Jadi dan agen-agen ini akan bekerja sampai pintu kasihan tertutup. Kalau begitu, itu bukan Victor Hugo. Artinya, penginjil gembala guru. Jangan remehkan penginjil gembala guru. Suka nggak suka sama orangnya terserah. Tapi saudara jangan abaikan apa yang disampaikan. Jangan Anda seperti yang kita bacain. Ya, nanti dia tidak suka sama orangnya, terus pelan-pelan dia nggak mau dengar sama sekali apa yang disampaikan.
akhirnya cuma sedikit yang mengaruhi pikirannya nih. Ujung-ujungnya ya sesudah itu terdapat sifat kurang percaya akan pokok-pokok penting dalam kepercayaan kita, tiang-tiang pendirian kita, kemudian keraguan mengenai kitab suci, dan kemudian jalan menurun kepada kebenaran. Dia ragu bukan sama si penginjil gembala guru, tapi akhirnya dia ragu sama kitab suci. Dia ragu sama demikian firman Tuhan. Jadi nggak sadar dia yang dia ragukan itu bukan omongannya si penginjil gembala guru, tapi demikian firman Tuhan yang dia ragukan. Akhirnya yuk kebinasaan. Bila kesaksian-kesaksian yang tadinya dipercaya diragukan, ditinggalkan, setan mengetahui bahwa orang yang tertipu itu tidak akan berhenti di sini. Ya, ia melipat gandakan usahanya tuh. Setan mengetahui bahwa orang yang seperti ini enggak, yang tertipu itu tidak akan berhenti cuma sampai di situ, nggak percaya. Dia akan dorong terus melipat gandakan usahanya sampai dibawa mereka ke dalam pemberontakan terbuka yang tidak dapat disembuhkan dan berakhir pada kebinasaan. Jadi orang-orang ini nanti akan akhirnya yang tadinya nggak suka akhirnya bisa jadi dia menjadi pemberontakan, mungkin bisa bergabung dengan kelompok yang lain atau bagaimana, saya yang tidak tahu seperti apa bentuk. Tapi yang jelas dia akan secara halus dia akan memberontak. Oleh memberikan tempat bagi kebimbangan dan sifat kurang percaya mengenai pekerjaan Allah, dan oleh memelihara perasaan tidak percaya dan cemburu yang kejam di dalam hati, mereka sedang mempersiapkan diri untuk penipuan belaka. Mereka melawan dengan perasaan marah terhadap orang-orang yang berani berbicara tentang kesalahan mereka dan menegur semua dosa-dosa kesayangan mereka. Jadi ketika kebenaran hukum moral disampaikan, mereka ngerasa terserang, ya, terhakimi. Dia serang orang-orang yang menyampaikan. Akhirnya ya seperti ini. Bukan saja mereka yang menolak kesaksian itu terang-terangan, atau yang menyimpan kebimbangan terhadap kesaksian itu dalam hati, berada di tempat yang, geser Del, yang berbahaya tuh. Jadi mengabaikan terang berarti menolaknya tuh. Lihat, jadi bukan penginjil gembala gurunya yang harus Anda khawatirkan, tapi menolak terang. Anda sudah menolak terang, artinya kamu sudah sama-sama orang-orang Advent yang tidak mau menerima. Jadi kamu ini dalam kelas yang sudah menerima, tapi dibilang katanya mengabaikan terang berarti menolaknya. Ya, mengabaikan sama menolak itu berbeda. Tapi di sini akhirnya jadi sama. Kalau engkau kehilangan percaya pada kesaksian itu, engkau akan hanyut dari kebenaran kitab suci. Saya khawatir jangan-jangan banyak orang yang berpendirian meragukan kebenaran itu. Dan kekhawatiran saya terhadap jiwamu mendorong saya untuk memberi amaran kepadamu. Berapa banyak orang mau memperhatikan amaran. Ini Nyonya White yang khawatir. Apakah kita nggak khawatir? Kita harus khawatir. Kalau Nyonya White saja khawatir di zamannya dia, apalagi kita yang hidup paling akhir. Kita harus lebih khawatir dan kita harus menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Bukan polisi untuk orang lain, tapi polisi kepada diri kita sendiri. Kita harus melihat berapa banyak orang yang mau memperhatikan amaran. Kita harus lihat diri kita sendiri mau memperhatikan amaran itu atau tidak. Habis ya? Ya. Ya. Jadi inilah, balik ke judulnya Del. Balik ke judulnya Del. Mengenal usaha setan merebut hati kita. Ya. Jadi inilah hal-hal selain daripada tawaran-tawaran untuk bergantung kepada manusia, tawaran-tawaran meninggikan diri atau sombong, ya. Tapi bukan berarti kita tidak lagi masalah di situ. Kita tetap harus waspada. Tapi bacaan yang berikut ini, kita sudah lihat, ini juga tidak kalah peluang kita untuk waspada. Ya, masing-masing kita, Sis Oli. Jadi hati-hati Sis Oli, bukan hanya sama bergantung kepada manusia, bukan hanya soal nambah-nambah dan kurang-kurang, ya, tapi hal-hal yang barusan ini tawar hati, acuh tak acuh, ya. Terus yang tadi lagi apa itu yang cuma ngambil dari beberapa ayat-ayat, setengah ayat, setengahnya lagi diabaikan. Terus yang nunggu hati nurani lah yang tadi itu barusan. Ya. Semua kita perlu awasi.
diri kita. Jangan sampai kita dijatuh di dalam hal yang gitu. Karena kita tiap hari itu menghadapi segala tawar hati itu tiap hari mungkin. Ya kecuali Anda-Anda yang nggak ada masalah di dalam hidupnya. Tapi kita rata-rata akan jalani tawar hati. Ya, kalau kita terus-terusan biarkan, kita cuma fokus kepada masalah orang-orang yang nambah-nambah, kurang-kurang, ini rawan. Ini rawan. Tadi kita udah sama-sama baca caranya bagaimana supaya kita terlindung dari ini, yaitu berdoa, menyelidiki Alkitab, ya, dan mempelajari. Ya. Jadi kita melindungi dengan rasio, bukan dengan rasa. Oke? Kira-kira demikian. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah ini semua adalah hal-hal yang membuat jerat itu jadi apa? Kuk yang Tuhan sediakan sebenarnya tidak berat, tapi menjadi berat. Kita sendiri yang bikin masalah. Ya, yang berikutnya, ya, bahaya memandang remeh atau sederhana sesuatu pelanggaran. Tadi kita memandang dosa itu hanya kecil. Ini kita coba kembangkan dari pengertian memandang dosa itu kecil. Kalau kita memandang dosa itu sesuatu yang remeh. Mari kita baca. Dalam praktek beragama, karena kita sudah terlalu jauh di dalam pelanggaran hukum, maka kita sering memandang sesuatu hal yang tidak berkenan atau bahkan pelanggaran hukum Allah adalah sesuatu yang sederhana. Kita sering memandang segala sesuatu yang melanggar hukum Allah adalah sesuatu yang sederhana dan remeh-temeh. Karena apa? Karena kita sudah terlalu dalam di dalam pelanggaran hukum. Dan kita sudah menikmati di dalam kejatuhan-kejatuhan. Kita sangat kurang khawatirnya kan bahayanya bersikap demikian. Sangat-sangat kurang. Contoh, ini saya langsung ajak saudara kepada praktek. Kita coba lihat. Yang akan kita bahas di dalam tulisan ini. Contoh umat Allah di masa lalu, kita lihat kalau kita sudah terlalu dalam di dalam pelanggaran hukum, kita memandang dosa itu sesuatu yang tidak menjijikkan. Kita memandang biasa-biasa saja. Kita kekhawatiran kita sangat-sangat rendah. Kita punya contoh-contoh. Itu siapa? Pertama, Kain. Kain adalah contoh orang yang sudah tahu akan kehendak Allah. Akan tetapi, dia coba memandang permintaan Tuhan itu sesuatu yang sederhana. Dia bertolak belakang dengan Habel melihat sesuatu yang salah, ia tetap salah. Tapi si Kain memandang dengan melihat segala tuntutan Tuhan itu, cuman itu saja. Tidak masalah. Jadi ini saya coba tampilkan contoh-contoh supaya kita mau mengajak kepada diri saya sendiri. Apakah saya jenis orang yang begitu? Yang memandang, cuman ini saja. Yang suka memandang sebuah pelanggaran hukum itu sesuatu yang sederhana. Ananias dan Safira, walaupun ia sudah bernazar, ia tidak melaksanakan nazarnya itu. Ya, jadi kita tahu Ananias dan Safira itu sudah bernazar mau menjual tanahnya dan seluruh hasil penjualan dikasih untuk Tuhan, tapi dia memandang nggak apa-apa, Tuhan toh kaya. Kenapa kok kita harus menyerahkan kepada semua? Dia nggak sadar bahwa Tuhan itu maha tahu. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita jatuh di dalam dosa-dosa yang sama. Karena kebodohannya sendiri. Jadi kuk yang Tuhan berikan sebenarnya nggak berat, jadi berat bagi orang-orang ini. Esau dan Yakub. Esau memandang remeh hak kesulungannya, serendah semangkok kacang merah. Sementara Yakub sangat sadar bahwa hak kesulungan itu sangat berat. Saudara ada di mana? Saudara ada di Esau kah? Atau ada di Yakub? Kita harus jadi Yakub ayat yang. Jadi hal-hal yang dipandang sepele oleh orang-orang yang lain, orang-orang pelanggar hukum, kita jangan ikut-ikutan memandang segala sesuatu itu sepele. Ya. Kayak kalau kita misalnya kita komunikasi dengan orang Advent, kadang-kala orang Advent memandang reformasi kesehatan adalah hal yang sepele. Kita jangan ikut-ikutan memandang hal itu sepele. Kita dari satu kejatuhan itu kita akan tertular untuk jatuh di dalam hal-hal yang kemunculan Victor Hutef juga demikian, ya, yang menggabungkan suaranya dengan malaikat yang ketiga.
Orang-orang dikatakan akan mengatakan, oh ini diperbaiki deh. Kamu terlalu bersungguh-sungguh. Marilah sini kami ajarkan bagaimana menyajikan kebenaranmu itu. Ikut kutipannya. Berbicara mengenai pekabaran Elia, kita baca sebagai berikut. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, dan apabila ia muncul, ya lihat nih ya saudara, dan apabila ia muncul, orang akan mengatakan, orang ini siapa? Itu akan kita baca. Engkau terlalu bersungguh-sungguh, engkau tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah aku ceritakan bagaimana kepadamu, bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Jadi bukan pekabaran Alkitabnya, tapi pekabarannya kamu tuh sini, saya ajarin deh. Kata-kata ini bukan datang dari orang-orang yang menentang pekabaran itu. Jadi artinya kata-kata ini dari siapa? Dari yang menerima pekabaran tongkat. Karena mereka mengatakan, marilah aku ceritakan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Jadi bukan bagaimana cara mengajar Alkitab, tapi mengajarkan pekabaran tongkat gembala itu sini, saya ajarin. Gini loh interpretasinya, jangan interpretasi seperti yang kamu sampaikan. Yang ngomong itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang terima pekabaran itu. Hati-hati saudara, ya hati-hati. Jadi ini bukan orang lain, ini orang-orang yang sama dengan kita, yaitu pemegang pekabaran tongkat gembala. Ya, hati-hati saudara. Ya, oke. Ini orang-orang yang meremehkan. Ya, mari kita terus. Musa, terlepas dari rasa kesalnya dengan orang Israel yang terus saja bersungut-sungut, juga termasuk di dalamnya telah memandang sederhana. Ia harusnya hanya berkata-kata kepada batu, namun ia memukulnya. Akibatnya apa? Akibatnya Musa harus mati. Dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Beruntung Musa masih diterima pertobatan. Hati dengan kita. Kalau kita nggak mengikuti jalan Musa yaitu bertobat, kita pun akan hilang. Ya. Perumpamaan tentang orang yang diberi talenta, yang diberikan 1 talenta mengatakan, ya ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 5. Tapi yang dikasih 1 mengatakan apa? Bahwa saya tahu keinginan dan kejamnya Tuhan sehingga dikesembunyikannya talenta tersebut. Akan tetapi ternyata reaksi Tuhan jauh berbeda. Ia akhirnya harus menanggung kebinasaan. Matius 24 ayat 14 sampai 30. Silakan saudara pelajari. Ya. Jadi ada orang yang dikasih talenta 10, ada yang dikasih 5, tapi yang cuma dikasih 1, dia udah interpretasi sendiri. Dia menyederhanakan, dia pikir perintah Tuhan itu bisa ditawar-tawar. Ya, ini adalah orang-orang yang suka meremehkan, memandang perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang kecil. Jadi jangan dibiasakan kayak begini-begini. Ini semua adalah jerat. Ya, jerat yang kita tidak waspadai, yang kita nggak amati, nggak ikuti. Kita cuma mikirin tentang orang suruh nyembah manusia lain, orang suruh ikutin yang organisasi. Kita lupa bahwa yang begini ini juga bahaya. Petrus yang belum merasakan ketakutan, ya Petrus yang belum merasakan ketakutan atas ancaman, menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya akan membela Yesus hingga nyawanya sekalipun. Sedangkan murid lainnya tidak. Berbeda jauh ketika ancaman itu benar-benar tiba. Ia menyangkal Yesus sebelum ayam berkok. Saudara semua udah tahu cerita Petrus kan, kita udah berulang-ulang. Petrus kita bisa lihat ini adalah Petrus 3,5 tahun, bukan Petrus 40 hari. Jadi kalau kita mau jadi 40 hari, kita tidak lagi mengikuti Petrus-Petrus yang begini. Ya. Yang berikutnya, contoh yang setia. Yang tadi adalah contoh yang memandang remeh. Sekarang kita coba lihat contoh yang setia, tidak memandang remeh. Sadar bahwa tuntutan Tuhan itu sesuatu yang tegas, tidak bisa ditawar-tawar. Ulangi, sesuatu yang tegas. Jadi kalau Tuhan udah bilang harus potong domba, harus domba yang dipersembahkan, jangan coba tawar-tawar karena kamu petani atau kamu peladang ya, memberikan hasil pertanian. Tuhan tidak mempedulikan latar belakang. Tuhan kalau sudah kasih perintah A ya A. Yohanes Pembaptis ini adalah satu contoh, ya, contoh dari orang-orang yang setia yang tidak pernah tawar-tawar. Ya, orang tuanya sudah membawanya keluar dari rumahnya lalu tinggal di desa dengan maksud untuk melaksanakan perintah Tuhan, mempersiapkan diri Yohanes. Akan tetapi Yohanes pribadi bukannya memandang remeh,
Ya, bukan memandang udah Tuhan sudah bapak saya, ibu saya udah bawa saya ke desa, ya sudahlah cukup. Iya, bahkan karena takutnya dan pahamnya akan ketegasan Tuhan, ia atas inisiatif dirinya sendiri pergi berpisah dengan orang tuanya lalu menyendiri di padang gurun, melakukan usaha yang lebih ekstrim lagi. Saudara, kita disuruh contoh saingan dari Yohanes Pembaptis, Elia akhir. Kita harus seperti ini. Kita sangat-sangat sadar bahwa Tuhan itu sangat tegas. Ketika kita sudah jalani sesuatu perintah, tapi kita melihat masih perlu lebih tegas lagi, maka kita harus mempunyai nyali sebesar Yohanes Pembaptis. Harus mengorbankan semuanya. Ya, tadi kita baca ada orang yang nggak mau berkorban. Kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Daniel juga kita lihat. Walaupun ia dapat ancaman kematian oleh karena tidak bersedia menyembah raja, ia berpotensi dibunuh. Ia saat itu dihadapkan kepada dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan dan kewajiban menyembah raja. Di sini, kedua hukum itu mengikat Daniel, sama-sama menakutkan. Akan tetapi oleh karena Daniel lebih memandang Tuhanlah yang harus dimuliakan, ia mengabaikan ancaman kematian dari hukum manusia. Saudara, sudah tahu ceritanya Daniel ya. Kita disuruh juga jadi contoh seorang Daniel. Ketika kita dihadapkan ada dua hukum yang kita harus hadapi, dua-duanya sama-sama ancaman yang mengerikan, kita harus mematuhi kepada hukum yang berhukum kepada Tuhanlah yang harus kita nyawa diminta seperti itu. Jadi artinya meremehkan atau menyederhanakan itu adalah tindakan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Dan dari contoh-contoh umat Allah di masa lalu, roh yang mempengaruhi orang-orang yang bersikap meremehkan itu adalah dari setan. Sedangkan umat Tuhan tidak ada yang pernah memandang sesuatu perbuatan dosa atau sesuatu yang berpotensi menyimpang dari kehendak Tuhan adalah sesuatu yang kecil atau sederhana. Hal ini penting dipelajari karena banyak dari antara kita yang belum bersungguh-sungguh belajarnya. Masih bersikap meremehkan perintah-perintah Tuhan. Seperti kita, ketika kita pun diminta melakukan kegiatan persiapan dengan merubah segala kebiasaan-kebiasaan hidup, antara lain berpindah ke desa, mengatakan bahwa di tengah kota pun bisa, dan menjawab bahwa di tengah kota pun bisa beragama. Nanti dirubah deh, disesuaikan. Diperintah berpisah dengan dunia, mereka pun merasa mampu mengatasi pengaruh dunia. Ini kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi ketika Tuhan punya hukum tegas, kita coba tawar-tawar. Disuruh menyusutkan perhatian, tidak juga dilaksanakan. Walaupun demikian, tetap merasa sebagai umat Allah yang setia. Saudara-saudara, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Ini saya sengaja tampilkan karena ini jerat yang lain daripada cuman bergantung sama manusia, dan jerat yang selama ini kita waspadai yaitu nambah-nambah dan kurang. Ini juga bagian daripada yang setan siapkan untuk menjadi jerat. Kita yang disuruh kepada A, kita tawar kepada B. Disuruh ke Niniwe, kita pergi ke Tarsis. Lebih lanjut bacaan seriusnya, bahaya meremehkan dapat kita dari kutipan berikut. Kita dapat ya nanti diperbaiki ya Del. Tadi buru-buru. Alangkah indahnya pelajaran ini kepada orang yang memegang jabatan tanggung jawab sekarang di dalam gereja. Alangkah indah amaran hikmat yang dilakukan dengan setia terhadap kesalahan-kesalahan yang mendatangkan kehinaan pada pekerjaan kebenaran. Hendaklah jangan ada orang yang mengaku pemelihara hukum Allah memuji-muji diri mereka sendiri dengan penghormatan yang mereka dapat tunjukkan secara luar terhadap hukum-hukum itu akan melindungi mereka daripada pelaksanaan keadilan. Janganlah ada orang yang tidak mau ditegur karena kejahatan ataupun membebani hamba-hamba Allah dengan berlaku terlampau berani dalam usaha membersihkan perkemahan dari perbuatan jahat. Allah yang membenci dosa memanggil mereka yang mengaku memelihara hukumnya supaya berpisah dari segala kejahatan. Suatu kelalaian untuk bertobat serta menunjukkan pertobatan yang rela akan mendatangkan akibat-akibat yang serius pada pria dan wanita sebagaimana yang menimpa orang Israel. Kita tahu orang Israel dulu tidak boleh bergaul
Dia mengabaikan, dia terus saja Akibatnya kita sudah lihat semuanya ya. Ada suatu batas waktu di mana penghukuman-penghukuman itu tidak dapat lagi ditunda-tunda. Kebinasaan Yerusalem pada zaman Yeremia adalah suatu amaran hikmat kepada Israel modern, pada kita. Bahwa nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran yang diberikan kepada mereka melalui alat-alat yang terpilih tidak boleh diremehkan dengan tidak mendapat hukuman. Ya, ini dia bilang menjadi satu nasihat amaran hikmat kepada Israel modern. Jadi bukan saya bawa-bawa ya untuk mendukung pendapat ajaran saya. Ini Nyonya Wat yang ngomong bahwa ini satu peringatan hikmat kepada Israel modern. Siapa lagi kalau bukan kita? Terang yang akan menerangi bumi dengan kemuliaannya itu akan disebut terang palsu. Kami menghimbau dari Anda yang menentang terang kebenaran itu, supaya jangan berdiri menghalangi umat Allah. Biarkan terang kiriman surga bercahaya atas mereka dalam sinar-sinar cahaya yang tetap. Allah menahan kamu pada siapa terang itu telah datang untuk bertanggung jawab memanfaatkan kegunaannya. Orang-orang yang tidak mau mendengar akan dituntut bertanggung jawab karena kebenaran itu telah dibawakan ke dalam jangkauan mereka. Namun mereka meremehkan semua kesempatan dan hak-hak istimewa. Sekarang gulungan kebenarannya sudah dibuka, saudara-saudara. Jadi gulungan yang tadinya tidak kita pahami sekarang sudah dibuka. Jadi jangan kita remehkan. Semua ini sudah terbuka dan mengikat kepada kita. Mau tidak mau kita harus laksanakan. Jadi jangan tawar-tawar. Jangan jadi orang-orang yang seperti orang kaya yang datang kepada Yesus. Jadilah seperti Matius. Ya, jadilah seperti Yohanes, Yakobus, Petrus. Ya, yang ketika disuruh meninggalkan jalannya, ya, terus menjaring manusia, dia tidak ada satupun yang tawar-tawar. Jangan remehkan semua petunjuk-petunjuk Tuhan. Jangan ditawar. Sifat tidak percaya telah menguasai hati dan pikiran mereka. Cinta akan kehormatan telah membutakan mereka. Mereka mengetahui bahwa Yesus dibenci oleh orang Farisi, sehingga mereka rindu melihat dia diagungkan sesuai dengan pikiran mereka. Bersatu dengan seorang guru yang dapat melakukan mukjizat yang besar, malahan dicaci sebagai penipu, adalah suatu ujian yang dapat mereka tanggung dengan sukar. Ya, jadi Yesus yang bisa bikin mukjizat, ya, tapi dibilang sebagai penipu, itu adalah ujian. Apakah mereka selalu dianggap sebagai pengikut nabi palsu? Apakah Kristus tidak pernah akan menyatakan kuasanya sebagai raja? Mengapa ia yang mempunyai kuasa semacam itu tidak memperlihatkan dirinya sendiri di dalam sifatnya yang sejati dan membuat jalan mereka begitu susah? Mengapa? Mengapa ia tidak menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari kematian yang ngeri itu? Ya, kenapa Tuhan nggak nolong Yohanes Pembaptis? Kan Yohanes Pembaptis melalui dia Yesus bisa muncul, bisa diperkenalkan. Ya, melalui Yohanes Pembaptis orang-orang bisa menjadi warga kerajaan sorga, yaitu lewat baptisan. Demikianlah firman, demikianlah pikiran murid-murid itu, sehingga mereka menyelubungi diri mereka sendiri dengan kegelapan rohani yang besar. Mereka bertanya, mungkinkah Yesus seorang penipu, sebagaimana yang dituduhkan oleh. Ya, ini semua bacaan kita renungkan. Jangan kita pakai pikiran sendiri. Untung murid-murid Yesus itu dia berhenti dengan pikiran-pikirannya sendiri. Dia sempat punya pikiran sendiri, tapi dia tidak membiarkan dirinya hanyut di dalam pikirannya sendiri. Kita juga harus sama seperti itu. Mungkin kita sekarang punya pikiran-pikiran sendiri, tapi kita jangan biarkan pikiran itu menguasai kita. Ada banyak perkara-perkara yang kelihatannya sulit atau samar-samar, yang akan dibuat Allah menjadi terang dan sederhana bagi orang-orang yang mencari satu pengertian dari halnya. Saya ulangi, bagi yang akan dibuat Allah menjadi terang dan sederhana bagi orang-orang yang mencari satu pengertian dari hal. Jadi orang yang mencari, kalau orang nggak cari, Tuhan nggak kasih. Dibiarin aja sama-sama. Tetapi tanpa bantuan Roh Kudus kita selalu mungkin memutarbalikkan kitab suci atau menyalah tafsirkannya. Banyak pembacaan Alkitab yang tidak mendatangkan faedah. Dan di dalam banyak hal justru mendatangkan bencana. Apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati tidak ditetapkan kepada Allah atau belum sesuai dengan kehendaknya, maka pikiran itu digelapi kebimbangan. Maka di dalam mempelajari Alkitab seperti itu, keraguan-raguan pun semakin bertambah kuat. Ya,
Musuh kebenaran menguasai pikiran serta menyuguhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Apabila orang tidak berusaha mencari hubungan yang harmonis dengan Allah di dalam firman dan perbuatan, betapapun terpelajarnya, ya kalau dia tidak menggunakan firman dan perbuatan, ada kemungkinan mereka akan salah dalam pengertian dari Alkitab suci. Tidak selamat mempercayai penjelasan-penjelasan mereka. Orang-orang yang mencari-cari salah di dalam kitab suci tidak mempunyai pandangan rohani. Dengan pandangan yang sudah dikacaukan, mereka akan melihat bahwa sebab musabab untuk ragu dan tidak percaya di dalam perkara-perkara yang sebenarnya jelas dan ya. Jadi ini nyambung dengan yang tadi di atas tentang meragukan. Ya, jadi saudara hati-hati ya, jangan suka meremehkan. Nah, buah dari meremehkan itu bukan buah dari pikiran Tuhan, buah tafsiran-tafsiran ciptaan kita sendiri. Seperti tadi kita lihat dari Adam dan Hawa. Yang mengatakan itu dosa kecil, dirinya sendiri, tafsirannya dia sendiri. Padahal itu dosa. Bagaimana dia bisa bilang ini kecil, itu besar. Orang dosa waktu itu cuma satu-satunya pohon di Taman Eden. Jadi nggak ada yang lebih besar daripada dosa yang dia udah buat. Kok dia masih bilang itu dosa kecil? Lalu yang besar yang kayak apa kalau itu dia bilang kecil? Ya. Oke, lanjut ya.